AHY salah langkah. Demokrat tak akan lagi masuk ke parlemen pada 2024 nanti. Dilansir dari siwot.com ditulis oleh T.A. Nugroho. Prahara kehancuran Partai Demokrat dimulai ketika AHY membantu putri kecilnya untuk membuat PR sekolah. PR sekolah, seorang anak kecil yang kemudian menyeret-nyeret nama Partai Demokrat dan memperbesar potensi Partai Demokrat akan kehilangan suara nanti pada tahun 2024 yang bisa memenamkan prestasi besutan SBY tersebut ke dalam jurang kehancuran. Dalam Kongres V Partai Demokrat yang digelar pada 15 Maret 2020 yang lalu, AHY terpilih secara aklamasi menjadi masinis baru untuk Partai Demokrat. Dia diharapkan oleh para pendukungnya untuk bisa membawa gerbong-gerbong Partai Demokrat kembali ke jalan kekuasaan. Dalam Kongres V Partai Demokrat, AHY menjadi calon tunggal. Dia terpilih sebagai Ketua Umum Partai Demokrat yang baru untuk menggantikan ayahnya yang sudah menjabat sebagai Ketua Umum Partai Demokrat sejak tahun 2013 silam. Dalam benak saya, sepertinya SBY memang sengaja mencalonkan atau menjadikan AHY sebagai Ketua Umum Partai Demokrat pasca AHY terhenti dalam Pilkada DKI Jakarta 2017 yang lalu. Kemungkinan agar dinasti politiknya tidak terputus, tapi sayangnya SBY tidak cermat ketika dia mengajukan AHY untuk dipilih dalam Kongres V Partai Demokrat tersebut. Ketidakcermatan seorang SBY adalah tentang kapasitas dan kapabilitas seorang AHY dalam dunia politik. Kita tahu bahwa AHY masuk dalam dunia politik praktis adalah ketika dia maju dalam Pilkada DKI Jakarta 2017 lalu. Dari yang sebelumnya belum pernah terjun langsung ke dalam dunia politik praktis, dia seakan dipaksa untuk bertarung di medan pertempuran yang tidak pernah dikuasai dan belum pernah dipelajarinya. Buktinya adalah AHY gagal dalam Pilkada DKI Jakarta 2017 pada putaran pertama. Pesona SBY dan Demokrat sepertinya sudah mulai luntur ketika dia terkesan memaksakan anaknya untuk maju dalam Pilkada DKI Jakarta 2017. Suara-suara dalam internal Partai Demokrat pun saya yakin pada waktu itu juga terbelah. Karena bagaimanapun, kader-kader senior di Partai Demokrat mungkin merasa tidak dihargai dengan adanya kejadian tersebut. Apa gunanya perkaderan partai politik jika ternyata karir politik hanya ditentukan oleh garis keturunan? Sama halnya ketika dalam Pilkada DKI Jakarta 2017 yang lalu, AHY sekarang sepertinya juga belum siap untuk memegang kendali gerbong Partai Demokrat untuk kurun waktu 2020 sampai dengan 2025 mendatang. Sebagai seorang ketua umum partai, seharusnya AHY sadar betul bahwa semua aktivitas dan tindak tanduknya, baik sebagai seorang pribadi atau ketua umum partai politik, akan selalu dikaitkan dengan agenda politik partai. Hal ini sepertinya tidak disadari olehnya atau sengaja tidak menyadarinya. Karena ketika dia mengunggah fotonya bersama anak dan istrinya ketika sedang membantu anaknya membuat PR sekolah yang saya rasa isinya tak lebih dari sebuah tulisan politis. Hal tersebut merupakan langkah mati yang sudah dilakukan oleh AHY sebagai seorang ketua umum baru sebuah partai politik. Maju tak bisa, mundur sudah terlambat. Saya sebenarnya maklum atas tindakan AHY. Wajar hal itu terjadi, karena memang pengalaman politik AHY tidaklah sebesar gelar yang disandangnya sekarang ini, ketua umum partai politik. Secara politik, tindakan AHY tersebut akan otomatis menyeret nama partainya untuk masuk ke dalam lingkaran kontroversi sebuah PR sekolah anak kecil. Tindakan para kader-kader partainya yang secara reaktif dan responsif menanggapi cuitan Denny Siregar juga malah semakin menambah citra buruk kepada Partai Demokrat. Jika saja saya menjadi AHY, maka ketika Denny Siregar mencuitkan kritikan terhadap unggahan foto saya, maka saya akan diam. Tidak akan saya tanggapi. Saya juga akan menginstruksikan baik kepada keluarga dan para kader partai agar tidak menanggapi hal tersebut. Karena kembali lagi, ini adalah gelanggang politik. Yang dicari adalah masa, bukan masalah. Di tahun 2024 nanti, saya pesimis Partai Demokrat akan bisa masuk kembali dalam sistem parlemen pusat kita di Dewan Perwakilan Rakyat jika AHY
masih menjabat sebagai ketua umumnya. Walau SBY ada di belakang AHY, tapi tetap saja AHY adalah seorang manusia merdeka. Yang kemana arah partainya akan dia bawa, tidak pernah ada yang tahu. Sebenarnya banyak kader di Partai Demokrat yang memiliki prestasi, seperti Suekarwo dan Syarif Hasan, yang sebetulnya lebih kapabel dan kompeten untuk bisa menjadi seorang ketua umum partai. Bahkan Ferdinand Hutahian pun saya rasa lebih memiliki kapasitas dan kapabilitas untuk menjadi seorang ketua umum partai. Sekian, jayalah Indonesiaku.